Saudaraku sekalian, ya, kita bersyukur bahwa hidup kita yang telah percaya kepada Tuhan ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Amin. Itu sebabnya hanya dalam Yesus ada keyakinan, ada kehidupan yang kekal. Amin. Itu sebabnya kita harus datang kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menciptakan kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Tuhan tanpa Tuhan sendiri mengandung kerahkannya kepada dia. Ya saudaraku, kenapa? Karena kita sudah menjadi orang yang berdosa. Karena firman Tuhan yang mengatakan Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kebinasaan yang kekal. Tetapi karunia Allah adalah kehidupan yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Itu sebabnya kita datang kepada Tuhan. Hanya Tuhan Yesuslah yang menjamin kehidupan kita. Nah, keinginan manusia, setiap orang keinginannya adalah untuk masuk dalam kerajaan sorga. Semua orang, apakah dia orang Kristen, apakah dia orang baik, ataukah dia orang jahat sekalipun, selalu mempunyai keinginan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan manusia, memberikan roh kepada manusia, supaya manusia itu datang kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Manusia selalu menolak Tuhan, selalu menolak penciptanya. Dan untuk itulah Tuhan datang ke muka bumi ini untuk mengampuni dosa kita, supaya setiap barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada sukacita, ada kepastian ketika kita ada di dalam Yesus. Ada pengampunan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, firman Tuhan berkata demikian. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata firman Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Firman Tuhan katakan demikian. Ayat 4. Letak aja dulu di bawah, Pak. Jangan Bapak pegang. Nanti kita naikkan lagi pas. Ya. Ayat 4 mengatakan demikian. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Amin. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Amin. Firman Tuhan katakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Orang Kristen sudah selalu atau sering sekali mendengar ayat ini, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Tapi Tuhan Yesus katakan di ayat pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Itu sebabnya bagaimana caranya supaya kita hidup, masuk ke dalam rumah Bapa, masuk ke dalam surga yang mulia. Firman Tuhan berkata, percayalah kepadaku. Amin. Amin. Firman Tuhan, Yesus mengatakan, percayalah kepadaku. Tanpa percaya kepada Yesus, tidak mungkin orang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Hanya orang yang percaya kepada Yesus. Oh Pak, aku sudah percaya. Nenek moyangku tuh sudah orang Kristen sejak zaman dahulu kala. Sebelum aku lahir ini aku sudah jadi orang Kristen. Oh, bukan orang yang percaya demikian. Orang percaya adalah orang yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Orang yang percaya adalah orang yang memberikan seluruh keberadaannya kepada Tuhan. Tidak percaya kepada yang lain lagi. Kalau masih percaya kepada dongeng-dongeng nenek-nenek tua, kepada tahyul, itu orang yang bukan percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian.
Yang percaya kepada Yesus adalah dia yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Yang percaya kepada Yesus. Kalau kita lihat ayat 36. Ya, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Ya. Mereka yang percaya kepada Yesus adalah mereka yang taat kepada Dia. Amin. Jadi kalau kita bilang kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Yohanes 3 ayat 36. Saya bacakan untuk kita. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ya Bapak Ibu, jadi kalau kita bilang kita percaya kepada Tuhan, kita mempersembahkan hidup kita dan kita taat pada perintahnya. Saudara, saya mau kasih tahu bahwa Tuhan rindu setiap orang masuk ke dalam kerajaan sorga. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang. Itulah sebabnya kita menyaksikan sekarang kesaksian yang sudah diberikan oleh Bapak Herbert. Ketika dia menerima Tuhan Yesus, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, ada jaminan. Ketika dia meninggalkan kepercayaan yang lama, memang dia bilang, kami sudah Kristen, tapi masih percaya kepada yang lama. Ketika dia datang kepada Yesus dan mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, ada jaminan. Apa kata Tuhan? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi ada kepastian, ada jaminan bagi siapa yang percaya kepada Yesus. Di mana Yesus berada, di situ pun dia akan berada. Amen. Yang percaya katakan amin. Itulah yang menjadi sukacita kita. Itulah yang membuat kita tidak takut lagi tentang kehidupan ini. Ada kepastian, kalau aku mati kemana saya? Kemana saya? Hanya Yesus yang memberi kepastian, amin. Kata Tuhan, percayalah kepadaku. Percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu sebabnya kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Dia. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Bukan karena keturunan kita orang sudah percaya, udah Kristen, bukan Bapak Ibu, bukan. Amin, saudaraku. Bapak Herbert menyerahkan hidupnya untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Ada jaminan kemana dia pergi. Itu sebabnya firman Tuhan bilang, tidak ada bagiannya lagi. Orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal, tidak ada bagiannya lagi di muka bumi ini, Pak Bu. Gak ada. Tidak ada bagiannya lagi. Saya mau memperingatkan, memberitahukan, mengingatkan kepada kita. Firman Tuhan sudah mengatakan demikian. Itu makanya jangan datang ke kuburan untuk mengajak bicara. Ya, kasih kopi di kuburan. Kasih apalagi namanya, yang lain-lain. Tidak ada gunanya. Datang kepada Tuhan. Tapi Pak Pendeta, saya rindu sama orang tua saya. Doa sama Tuhan. Bicara sama Tuhan. Karena apa? Semua orang yang sudah meninggal, mereka menghadap Tuhan. Menghadap tahta pengadilan Tuhan. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Yesus sepenuh hatinya, segenap hidupnya, dia ada bersama-sama Tuhan di dalam kerajaan surga. Yang percaya katakan amin. Amin. Itulah sebabnya kata Tuhan Yesus. Thomas berkata demikian, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya,
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, saya mau mengingatkan bahwa hanya Yesuslah jalan ke dalam kerajaan sorga. Siapapun orangnya, siapapun dia, setiap manusia merindukan masuk ke dalam kerajaan sorga. Setiap orang merindukan masuk ke dalam kerajaan sorga. Setiap orang di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, sekalipun dia orang jahat, dia rindu untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Kenapa ada orang yang dibilang Bapak Pendeta tadi, Pak Gembala tadi, ada orang yang ingin hidup lama-lama, sambung nyawa, sambung apa, karena mereka takut mereka mengalami kematian, karena mereka tidak tahu kemana mereka pergi. Tetapi saya mau beritakan kabar baik di tempat ini. Di dalam Yesus ada kepastian. Amen. Itu sebabnya kita harus datang, sujud menyembah kepada Tuhan Yesus saja, tidak percaya lagi kepada nama lain. Karena firman Tuhan mengatakan di Kisah Para Rasul 6 ayat 20 kalau saya tidak salah, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan selain nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Percayalah kepada namanya. Serahkan hidup kita kepada nama Yesus. Minta pimpinan Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan. Dan setiap orang yang sudah meninggal tidak ada bagiannya lagi di bawah matahari ini. Dia sudah menghadap Tuhan. Pak Herbert, dia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dan dia sudah dibaptis. Dikuburkan manusianya yang lama. Ditenggelamkan, diselamkan. Amin, saudaraku? Amin. Amin. Dan kita bersuka cita untuk itu. Karena kita tahu kemana dia pergi. Orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan tahu kemana dia pergi. Kalau kita masih tidak tahu kemana kita pergi, datanglah kepada Tuhan. Minta dilayani. Amin, saudaraku? Amin. Ini sungguh-sungguh saya menyampaikan ini. Karena kita tidak tahu kapan waktunya kita ada di muka bumi ini. Datanglah kepada Tuhan. Amin, saudaraku? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu sudah diberitakan di tempat ini. Hamba berdoa biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan kami. Menjadi kehidupan kami, Tuhan. Bahwa hanya Engkau sajalah Allah, Tuhan, yang sudah menebus kami, yang membawa kami dalam kerajaan surga. Hanya Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Engkau yang menjamin kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa yang kudus, terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Herbert yang Tuhan sudah panggil. Kami percaya dia ada bersama-sama Tuhan. Ketika dia mempersembahkan hidupnya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, kami percaya dia ada bersama-sama dengan Tuhan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Dan kami akan meletakkan jenazahnya Tuhan Yesus di tempat ini sebagai tanda dia ada bersama-sama kami selama ini di muka bumi. Dan kami mau melepaskan dia di tempat ini, membaringkan dia di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan kita turun.